Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henur Azizah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Majapahit. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis wacana kritis menurut Theo van Leeuwen. Yang pertama ada konsep dasar analisis wacana kritis menurut Theo van Leeuwen. Theo van Leeuwen di sini memperkenalkan model analisis wacana untuk meneliti bagaimana suatu kelompok seseorang dimarginalkan posisinya dalam suatu wacana tersebut. Bagaimana suatu kelompok yang dominan lebih memegang kendali dalam menafsirkan suatu peristiwa. Sementara itu, kelompok yang lain posisinya yang rendah cenderung untuk terus-menerus sebagai objek pemanaan yang digambarkan secara buruk. Salah satu agen terpenting dalam mendefinisikan suatu kelompok adalah media, lewat pemberitaan yang terus-menerus disebarkan kepada khalayak mengenai sesuatu. Wacana yang dibuat oleh media tersebut bisa jadi melegitimasi suatu hal atau kelompok dan mendelegitimasi dan memarginalkan kelompok yang lain. Yang kedua ada pusat perhatian analisis wacana kritis Theo van Leeuwen. Di sini ada dua macam. Yang pertama ada proses pengeluaran atau exclusion. Proses pengeluaran ini secara tidak langsung bisa mengubah pemahaman khalayak akan suatu isu dan melegitimasi posisi pemahaman tertentu. Katakanlah dalam suatu berita mengenai pemerkosaan. Apakah wanita dan laki-laki tersebut ditampilkan secara utuh dalam teks tersebut? Atau ada pihak yang dikeluarkan dari teks? Katakanlah misalkan laki-laki dikeluarkan dari teks, maka pemahaman yang muncul adalah bukan laki-laki yang salah. Pemerkosaan itu adalah masalah wanita itu sendiri. Merekalah yang menjadi penyebab sehingga diperkosa. Jadi exclusion ini berhubungan dengan pertanyaan bagaimana proses suatu kelompok dikeluarkan dari teks pemberitaan. Exclusion di sini ada beberapa strategi. Yang pertama ada strategi privacy. Maksudnya di sini suatu isu yang sentral dalam analisis wacana. Pada dasarnya adalah proses bagaimana suatu kelompok atau aktor tertentu dilibatkan dalam suatu pembicaraan dalam analisis wacana tersebut. Kemudian penghilangan aktor sosial ini untuk melindungi dirinya sendiri. Misalkanlah dalam contoh kalimat berikut. Yang pertama ada kalimat aktif, yaitu berisikan polisi menembak seseorang mahasiswa yang sedang demonstrasi hingga tewas. Yang kedua ada kalimat pasif, yaitu berbunyi seorang mahasiswa tewas tertembak saat demonstrasi. Kalimat pertama dalam teks tersebut adalah aktor atau polisi dihilangkan dalam kalimat aktif yang pertama tadi. Sebaliknya, dalam kalimat kedua, di sini pemberitaannya aktor itu hilang. Jadi, yang lebih dipentingkan adalah objek sebagai korban penembakan. Apa akibat buruk dari kalimat yang semacam ini? Yang pertama adalah aktor atau pelaku yang hilang dari pemberitaan. Wartawan dan khalayak pembaca lebih memperhatikan dan tertarik kepada untuk melihat korban dari pelaku. Lanjut, yang kedua ada nominalisasi. Strategi ini berhubungan dengan mengubah kata kerja atau verba menjadi kata benda atau nomina. Umumnya dilakukan dengan memberi imbuhan pe, an. Dan kenapa sih nominalisasi dapat menghilangkan aktor atau subjek dalam pemberitaan? Ini ada hubungannya dengan transformasi dari bentuk kalimat aktif. Dalam struktur kalimat yang berbentuk aktif, selalu membutuhkan subjek. Kalimat aktif juga selalu membentuk kata kerja yang menuju pada apa yang dilakukan atau proses oleh subjek. Dalam
Struktur yang berbentuk aktif ini selalu membutuhkan subjek. Kalimat aktif juga selalu berbentuk kata kerja yang menunjuk pada apa yang dilakukan atau proses, subjek. Kalau dipakai kata menembak, selalu membutuhkan dua aktor, yakni siapa yang menembak dan siapa yang ditembak. Kedua hal tersebut harus ada dalam kalimat agar ia bisa berbunyi dan bisa hadir dalam kalimat kata penembakan. Tidak membutuhkan kehadiran subjek. Ia hadir untuk menerangkan mahasiswa yang meninggal. Misalnya dalam contoh kalimat berikut ini. Yang pertama ada kalimat verba. Contohnya adalah polisi menembak seorang mahasiswa yang berdemonstrasi hingga tewas. Yang kedua ada nominalisasi, yaitu seorang mahasiswa tewas akibat penembakan saat demonstrasi. Nominalisasi di sini tidak membutuhkan subjek karena nominalisasi di sini pada dasarnya adalah proses mengubah kata kerja yang bermakna tindakan atau kegiatan menjadi kata benda yang bermakna peristiwa. Yang ketiga ada penggantian anak kalimat. Penggantian subjek juga dapat dilakukan dengan memakai anak kalimat yang sekaligus berfungsi sebagai pengganti aktor. Dalam pemberitaan mengenai demonstrasi mahasiswa dengan memakai anak kalimat untuk mengendalikan demonstrasi mahasiswa, maka aktor atau polisi bisa disembunyikan atau dihilangkan dalam teks. Terus strategi yang kedua ada proses pemasukan atau inclusion. Inclusion di sini berhubungan dengan pertanyaan bagaimana masing-masing pihak atau kelompok itu ditampilkan lewat pemberitaan. Yang pertama ada diferensiasi, indiferensiasi. Suatu peristiwa atau seorang aktor sosial bisa ditampilkan dalam teks secara mandiri sebagai suatu peristiwa yang unik dan khas. Akan tetapi bisa juga dilihat kontras dengan menampilkan peristiwa atau aktor lain dalam teks tersebut. Hadirnya inclusion di sini dalam peristiwa atau kelompok lain selain yang diberitakan itu, menurut Van Leeuwen, bisa menjadi penanda yang baik bagaimana suatu kelompok atau peristiwa dipresentasikan dalam teks tersebut. Yang kedua ada objektivasi abstraksi. Elemen wacana ini berhubungan dengan pertanyaan apakah informasi mengenai suatu peristiwa atau aktor sosial ini bisa ditampilkan dengan memberi petunjuk yang konkret ataukah yang ditampilkan hanyalah abstraksi. Terus yang ketiga ada nominasi kategorisasi. Dalam suatu pemberitaan mengenai aktor atau seseorang kelompok mengenai suatu permasalahan sering terjadi pilihan apakah aktor tersebut ditampilkan, apakah apa adanya atau yang disebut adalah kategori aktor sosial tersebut. Kategori ini bisa macam-macam yang menunjukkan ciri penting dari seorang yang bisa berupa agama, bentuk fisik, status, dan lain sebagainya. Kategori ini sebetulnya tidak penting karena pada umumnya tidak akan mempengaruhi arti yang ingin disampaikan penulis kepada khalayak. Gitu. Kemudian yang keempat ada nominasi identifikasi. Strategi wacana ini hampir sama dengan atau hampir mirip dengan strategi kategorisasi, yakni bagaimana suatu kelompok atau peristiwa atau tindakan tertentu didefinisikan. Bedanya dalam identifikasi, proses pendefinisian ini dilakukan dengan memberi anak kalimat sebagai penjelas. Kemudian yang keenam ada asimilasi individualisasi. Strategi wacana ini berhubungan dengan pertanyaan apakah aktor sosial yang diberitakan ditunjukkan dengan jelas kategorinya atau tidak. Asimilasi ini terjadi dalam pemberitaan, bukan kategori aktor sosial yang spesifik yang disebut dalam berita, tetapi komunitas atau kelompok sosial di mana seorang tersebut berada. Kemudian ada asosiasi
disosiasi. Strategi wacana ini berhubungan dengan pertanyaan apakah aktor atau suatu pihak ditampilkan sendiri ataukah ia dihubungkan dengan kelompok yang lain yang lebih besar. Ini adalah proses yang seringkali terjadi dan tanpa kita sadari. Yang terakhir ada kerangka analisis wacana. Theo Van Leeuwen dalam menganalisis wacana pemberitaan suatu teks berita dengan membangun model yang secara umum dengan menggambarkan aktor yang ditampilkan dalam pemberitaan tersebut. Van Leeuwen juga sangat amat peka terhadap kemungkinan marginalisasi atau pengucilan aktor atau seorang kelompok tertentu dalam pemberitaan tersebut. Menurut Van Leeuwen, ada dua yang perlu diperhatikan ketika ia memeriksa aktor sosial dalam pemberitaan tersebut. Yang pertama ada eksklusi. Apakah dalam teks berita itu sosial dihilangkan atau disembunyikan dalam pemberitaan. Yang kedua ada inklusi. Di sini bagaimana aktor yang disebut itu ditampilkan dalam pemberitaan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang analisis wacana kritis menurut Theo Van Leeuwen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.